Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Bab yang ke-6, Babu Nawaqidil Wudu'i, bab tentang perkara yang membatalkan wudu. Ini juga menjadi hal yang sangat penting dikarenakan wudu itu termasuk salah satu pintu utama dari ibadah. Ibadah kita yang macam-macam, mulai dari sholat, kemudian ketika kita melaksanakan ibadah umroh dan haji besok, itu tidak akan sah kalau wudunya tidak benar. Meskipun sholatnya luar biasa khusyuknya misalkan, kemudian saking semangatnya sholat misalkan 1 rakaat sampai sekian juz, nah tetapi wudunya tidak betul, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Maka hari ini kita akan lebih fokus mempelajari hal-hal yang membatalkan wudu, setelah sebelumnya kita telah mempelajari 5 bab, yaitu yang pertama bab, masih ingat? Ya, ini masih di dalam kitab Thaharah. Bab yang pertama yaitu babul miyah, bab tentang air. Kemudian yang kedua babul aniyah, bab tentang bejana. Kemudian yang ketiga babul wudu, bab tentang wudu. Yang keempat bab izalatan najasah wa bayaniha, menghilangkan najis dan penjelasannya. Yang kelima babul mashi alal kufaini, bab mengusap kedua sepatu. Dan hari ini kita akan membahas babu nawaqidil wudu'i, bab tentang perkara yang membatalkan wudu. Hadis ya, untuk nawaqidul wudu'nya hadis yang pertama, tapi kalau untuk Bulughul Maramnya ke-61. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, pada zamannya, yantazirunal isya'a, menanti waktu isya, hatta tahfiqa, hingga terangguk-angguk, ru'usuhum, kepala mereka, tsumma yusalluna, kemudian mereka mengerjakan sholat, wala yatawaddauna, dan mereka tidak mengambil wudu. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa sahhahahu Daruqutni, dan disohihkan oleh Imam Daruqutni, wa asluhu fi Muslim, dan lafalnya diambil dari Imam Muslim. Paham maksud konteks bahasanya di sini? Konteksnya paham tidak? Kalau nggak paham saya ulangin lagi nih. Paham? Tidak paham ya? Saya ulangin lagi langsung di sabda dari ucapan Anas bin Malik. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, pada zamannya, artinya pada zaman sahabat itu masih hidup, dan lebih tepatnya lagi pada zaman Rasulullah, yantazirunal isya'a, mereka ini menanti waktu isya. Jadi kalau generasi orang-orang mukmin zaman dahulu yang dicontohkan oleh para sahabat, yang tentunya mereka mencontoh Rasulullah, dan itu masih diteruskan oleh para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan mbah-mbah kita pun banyak yang mencontohkan. Biasanya beliau-beliau ini sholat maghrib, sholat di masjid, tidak turun masjid sampai waktu isya. Jadi menanti waktu isya itu di dalam masjid dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah seperti zikir, kemudian baca Al-Quran, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Nah, para sahabat ini yang tazirunal isya, jadi mungkin sambil zikir, sambil membaca Al-Quran, nunggu datangnya waktu isya, mungkin zikir. Nah, apa yang terjadi ketika menantikan waktu isya? Hatta tahfiqa ru'usuhum,
mereka itu menunggu sampai kepalanya terangguk-angguk. Ngerti nggak terangguk-angguk? Bahasa Maduranya terangguk-angguk itu dut teserondut. Jadi kamu nunggu apa? Para sahabat ini nunggu dut teserondut. Artinya apa? Rondu, ngantuk, ya kan? Summa yusalluna, ketika waktu Isya itu sudah datang, mereka ini langsung berdiri mengerjakan sholat. Wala yatawaddauna, dan tidak mengambil wudu. Paham konteks bahasanya? Teksnya dulu dipahami. Setelah teksnya dipahamin, baru kita lanjutkan ke syarahnya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke syarahnya. Yang pertama, tidur ringan tidaklah membatalkan wudu. Jadi misalkan kamu dalam kondisi punya wudu, terutama yang paling sering waktu sholat Jumat. Ketika khutbah Jumat menantikan masuknya waktu sholat Jumat berjamaah. Jadi nungguin nih khotib khutbah, banyak tuh jamaah yang ngantuk. Memang kan banyak orang susah tidur, itu gampang, nggak usah minum obat tidur. Datang aja ke kajian atau waktunya Jumatan, datang ikutin khutbah. Insya Allah langsung ngantuk, nggak pakai obat tidur, ya kan? Kan di sini kajian kan juga banyak tuh ngantuk-ngantuk, padahal susah tidur. Nah, kalau tidurnya tidur ringan, maksudnya tidur ringan itu pertama tidur yang tidak diniatkan untuk tidur, itu yang pertama. Jadi tidurnya kamu itu bukan untuk diniatkan tidur. Kemudian yang kedua, kepalamu ini tidak bersandar. Jadi kepalamu ini tidak nempel, misalkan bersandar ke tiang atau menjatuhkan kepala ke lantai atau ke tangan gitu. Maka itu dimasukkan kategori tidur ringan. Tapi kalau kamu kepalanya nempel sampai silep, sampai tengede, nah itu menandakan bahwa kamu tidurnya sudah tidak ringan lagi. Nah itu wudunya jadi batal. Tapi kalau tidurnya ringan tidak membatalkan wudu. Yang kedua, tidur berat yang membuat hilang rasa membatalkan wudu. Nah, ada penjelasan lagi di sini. Yang dinamakan tidur berat itu sampai hilang rasa. Maksudnya hilang rasa itu kamu tidak sadar angin lagi kenceng atau pelan, cuaca lagi panas atau dingin, kemudian ada suara yang kenceng kamu tidak dengar. Itu berarti pertanda kamu tidurnya tidur berat. Nah, kalau di masjid dengerin khutbah, duduk terserandut, itu kan tidak sampai hilang kesadaran. Dan kesadaranmu tidak hilang sepenuhnya. Nah, maka itu tidak batal. Tapi kalau kesadarannya sampai hilang, jadi batal. Yang ketiga, nah ini lebih dijelasin lagi. Tidur yang membatalkan tidak melihat pada cara tidur, yaitu berbaring, duduk bersandar atau tidak bersandar. Jadi jika tidurnya itu masih merasakan sesuatu, termasuk merasakan kalau batal ataukah tidak, tidur semacam ini tidak membatalkan wudu. Jadi selama tidurnya itu masih terasa. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau kepala sudah nempel ke bantal pasti tidak akan terasa, ya kan? Tidak mungkin kamu tidur di atas bantal, saya sadar kalau wudu saya batal, jadi saya tidak usah wudu. Tidak bisa, itu pasti batal. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan dan keselamatan, diberikan kesehatan dan panjang umur, diberikan rezeki yang barokah dan melimpah, diberikan pertolongan serta syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Surat Al-Fatihah.